Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita sekarang adalah tentang korelasi. Korelasi artinya hubungan. Hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau namanya korelasi positif atau arah yang berlawanan dinamakan korelasi negatif. Nah, seberapa eratkah atau seberapa kuatkah hubungannya? Jadi, tingkat hubungan antar variabel ini dinyatakan oleh koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini berada dalam rentang 0 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1, semakin kuat hubungan kedua variabel tersebut. Nah, pertanyaannya, seberapa kuat hubungan kamu dengan dia? Nah, selanjutnya arah korelasi. Jadi korelasi ini punya arah. Korelasi positif itu misalkan ada dua variabel, yang satu naik, variabel yang lain ikut naik. Variabel yang satu turun, variabel yang lain ikut turun. Nah, begitu. Jadi searah dia. Nah, koefisien korelasi positif bertanda positif. Selanjutnya ada korelasi negatif. Jadi korelasi negatif ini ketika variabel yang satu naik, variabel yang lain turun. Atau variabel yang satu turun, variabel yang lain naik. Nah, koefisien korelasinya bertanda negatif. Nah, seperti itu. Terus ada lagi teknik korelasi. Ada beberapa macam teknik korelasi. Korelasi yang akan kita pelajari sekarang adalah korelasi product moment. Jadi, untuk teknik korelasi product moment, rumus yang digunakan adalah ini dia. RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, jadi untuk nilai R yang kita peroleh tadi bisa kita interpretasi dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rentang ini atau dengan membandingkan R kita dengan R tabel product moment. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Seseorang ingin melakukan penelitian mengenai korelasi biaya promosi dengan hasil penjualan suatu produk. Nah, ini dia data yang ia peroleh. Jadi yang ditanyakan adalah apakah terdapat korelasi biaya promosi dengan hasil penjualan. Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu hipotesis dan alfanya. Misalkan alfa sama dengan 0,05. Biasanya orang menggunakan alfa 0,05 atau 0,01 ya. Nah, jadi alfa 0,05, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara. Nah, antara apa? Apa yang ingin kita cari korelasinya? Kita tadi ingin mencari korelasi tentang biaya promosi dan nilai penjualan. Makanya di sini hipotesisnya berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan nilai penjualan. HA-nya atau hipotesis kerjanya itu berlawanan dengan H0-nya. Kalau H0 tidak terdapat hubungan, berarti HA-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan nilai penjualan. Jadi itu aja bedanya antara H0 dengan HA. H0 tidak terdapat hubungan, HA-nya terdapat hubungan. Nah, selanjutnya kita buat tabel penolongnya. Oke, ini dia. Nah, jadi kita tambahkan kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat.
XY ini itu perkalian X dengan Y. Jadi misalkan 20 kali 62 sama dengan 1240. 15 kali 60 sama dengan 900. Nah, demikian seterusnya. Jadi masing-masing X dikali dengan masing-masing Y diperoleh XY. Selanjutnya kita cari X kuadratnya, berarti masing-masing ini kita kuadratkan, jadi 20 kuadrat 400, 15 kuadrat ada 225, dan seterusnya. Lalu Y kuadrat, ini dia kita kuadratkan, 62 kuadrat sama dengan 3844, 60 kuadrat 3600, dan seterusnya. Nah, nanti terakhir semuanya kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, baru bisa kita cari nilai RXY-nya. Nah, RXY sama dengan N. N-nya itu adalah banyak sampel yang diambil. Banyak sampelnya ada 8, berarti 8 kali sigma XY. Jadi XY yang dijumlahkan 15,014. 15,014. Kurang sigma X. Sigma X-nya adalah jumlah X 193. Oke, 193 kali sigma Y. Jadi ini dia 603. 603 dibagi akar dari N. N-nya 8 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 5001 kurang sigma X dikuadratkan, berarti sigma X dikuadratkan 193 kuadrat. Akar dari N8 kali sigma Y kuadrat. Nah, jumlah dari Y kuadrat adalah 46.323 dikurang sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya adalah 603 dikuadratkan. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata diperoleh nilai R sama dengan 0,85. Nah, diperoleh nilai R sama dengan 0,85. Lalu kita bandingkan nilai R 0,85 tadi dengan ini. Nah, 0,85 ternyata berada di rentang ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdapat korelasi kuat antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Nah, itu kalau kita menggunakan interpretasi yang ini. Atau boleh juga kita menggunakan R-table product moment. Nah, untuk menggunakan R-table product moment, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, alfanya adalah 0,05, tadi sudah ditetapkan. Lalu kita cari DK-nya atau derajat kebebasan, atau ada juga yang melambangkan dengan DB, derajat bebas. Caranya adalah sampel, banyak sampel dikurang 2. N kurang 2, jadi 8 kurang 2 sama dengan 6. Lalu kita lihat lagi hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya katanya tidak terdapat hubungan. Nah, kalau hanya tidak terdapat hubungan, berarti itu adalah uji dua arah. Tapi kalau seandainya dia berbunyi, tidak terdapat hubungan yang positif atau tidak terdapat hubungan yang negatif, nah itu berarti kita gunakan uji satu arah. Jadi paham ya bedanya? Kalau hanya tidak terdapat hubungan, kita tidak tahu apakah hubungan positif atau negatif. Makanya di sini dinamakan uji dua pihak. Nah, sekarang kita lihat nilai R tabelnya untuk uji dua arah. Alfa 0,05 dan DF-nya atau derajat kebebasannya, DK-nya adalah 6, berarti itu 0,707. Diperoleh R-nya 0,7067. Nah, ternyata R hitungnya besar dari R tabel sehingga H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan biaya promosi dengan hasil penjualan. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.